biasa, bukan? Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Sebelum masuk di dalam firman Tuhan, saya rindu untuk memuji Tuhan, yaitu zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Itulah saudara, pujian ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini dan bangsa kita saat ini, kita harus tetap berlindung kepada sabda Allah. Apapun yang terjadi, kita harus tetap beriman kepada Tuhan, saudara. Iman harus disertai dengan ketaatan. Kita ingat peristiwa Sodom dan Gomora, waktu istri Lot tidak taat kepada perintah Tuhan, apa yang terjadi? Istri Lot, orang yang punya iman, diajak keluar dari zona nyaman, dia mau. Tetapi di saat persyaratan itu dikeluarkan, yaitu larilah, jangan menoleh ke belakang. Itu perintah Tuhan. Tetapi saudara, istri Lot tidak taat akan perintah Tuhan. Dia menoleh ke belakang. Sehingga apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam. Itulah saudara, setiap janji Tuhan selalu ada syaratnya, yaitu taat pada perintah Tuhan. Di dalam Mazmur 91, itu janji Tuhan pada orang-orang yang percaya, termasuk kita. Bahkan ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Itulah saudara, janji Tuhan untuk membentengi kita, untuk meluputkan kita dari segala mara petaka. Bolehkah kita jalan-jalan? Boleh. Bolehkah kita bepergian ke mall, kemanapun juga? Boleh. Tetapi saat ini pemerintah katakan kita harus stay home, yaitu tinggal di rumah. Kita harus taat supaya janji Tuhan di Mazmur 91 itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Karena iman harus disertai dengan ketaatan. Banyak anak-anak Tuhan mengatakan, aku beriman, imanku kuat, imanku teguh. Tetapi dia lupa, dia sembrono, dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Coba kita baca di dalam Roma 13 ayat yang ke-1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara, kita harus taat kepada pemerintahan yang ada. Tuhan juga bicara melalui pemerintahan. Kalau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus taat, saudara. Jangan hanya bicara aku punya iman tetapi tidak taat. Coba kita cek di dalam firman Tuhan. Kalau kebenarannya ada di dalam firman Tuhan, kita harus tunduk kepada kepemerintahan. Yesaya 26 ayat yang ke-20 dikatakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu
Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Artinya saudara, kita harus masuk ke dalam kamar, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Karena dikatakan di dalam Mazmur 91, kalau hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan, Tuhan akan membela. Tuhan akan meluputkannya dari segala ancaman mara bahaya dalam dunia ini dan membentenginya. Bersembunyilah barang sesaat, dikatakan stay home, sampai amarah itu berlalu, sampai virus yang saat ini sedang semarak itu berlalu, baru kita boleh keluar rumah. Itulah yang dikatakan oleh pemerintahan. Kita harus tinggal di rumah sesaat sampai semuanya berlalu. Saudara, kalau kita melihat di sekolah-sekolah yang ada ujian, pasti kita akan melihat papan yang bertuliskan harap tenang, ada ujian. Itulah yang saat ini bisa kita lakukan. Kita harap tenang dengan situasi yang ada saat ini. Biarlah kita tinggal diam di rumah, hati kita tetap tenang supaya kita bisa berdoa. Puji Tuhan, mari kita lihat sebagai ayat yang terakhir di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, perikopnya hidup orang Kristen. Ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan apa saudara? Mungkin akhir zaman, mungkin antikris, kita tidak tahu. Yang harus kita lakukan yaitu, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, saat ini marilah kita taat pada apa yang diperintahkan oleh pemerintahan, taat kepada firman Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas semuanya yang Engkau sediakan kepada kami, sehingga kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat-nasihat firman. Tolonglah ya Tuhan, supaya firman ini tertanam di dalam hati kami, dan kami akan belajar melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.